kepada Bapak Ganjar Pranowo yang bisa waktu depan misalkan beri tepuk tangan yang meriah. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Nanti teriak keras kayak gitu kalau di kampung-kampung ya. Ya, benar. Benar. Antang Mas. Presidium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Merdeka. Beberapa waktu lalu saya di WA oleh Pak Sis Wonoyudo, orang yang sangat satu lagi, pengalamannya sangat banyak, orang yang konsisten dalam garis perjuangan. Terima kasih. Pada saat itu beliau menggagas acara hari ini. Dan dalam diskusi kami beliau sampaikan bahwa ada kegelisahan dalam proses demokrasi dan demokratisasi kalau kita malam ramai. Bang Budi mengingatkan, terima kasih atas saya. Jadi bisa ini senior saya. Kami sudah diskusi sebelumnya dalam ruangan tertutup. Kami diskusi dalam ruang kecil untuk kita melihat sebuah proses demokrasi yang sebenarnya sesuatu yang biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena ini 5 tahunan terjadi dan kita pernah melakukan. Tapi sesuatu yang tidak biasa dipertunjukkan dan kita semuanya melihat. Ada rasa kepantasan dan kepatutan yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Dan kita semua berpikir, apakah kita akan diam saja? Ataukah kita akan merespon? Sementara Bapak Ibu, kalaulah kemudian kita melihat republik ini dilahirkan, negara sudah disumpahkan, harta sudah hilang, nyawa ada tambah-tambah apa yang kita dapatkan itu sudah terjadi. Dari siklus kekuasaan politik dari waktu ke waktu kita selalu belajar bagaimana pemerintahan itu jatuh. Sementara geopolitik dunia berubah demikian turbulen, multipolar. Banyak negara melakukan reposisi pada Indonesia. Global financial menekan, produksi pangan terganggu. Sementara dominasi antar negara, semua pasti ini bersaing untuk menjadi jawaban dari dunia. Itu pasti akan dilakukan. Saya sudah tidak bicara perusahaan kita besok. Jadi besok kita mau bicara ini. Pertanyaannya, Indonesia mau kemana? Saya tidak pernah tahu sampai hari ini diundang di sini, Saksis. Saya tidak pernah bermimpi pada soal itu. Tapi yang saya renungkan setiap hari adalah rasanya ini panggilan sejarah. Saya kira saya seperti Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini. Saya bukan anaknya kita, tapi orang tua saya begitu hebat mendidik saya. Hidup susah itu menjadi tarikan nafas harian. Bapak saya polisi pangkatnya tidak tinggi. Ibu saya di rumah menyelesaikan semua persoalan keluarganya sama-sama. Kemudian lahirlah anak-anak ini digembleng dalam ketidaknyamanan.
harus survive karena dia harus bertahan hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dan di sisi lain, tentu kita semuanya punya cita-cita akan menjadi guru. Pada saat itu Bapak Ibu, di ganjar kecil adalah saya berdoa. Itu mimpi ganjar kecil. Proses kejadian itu betul-betul muncul ketika saya menghubungi dengan itu. Disitulah saya baru bisa merasakan betul apa itu keadilan. Disitulah saya merasakan betul apa jargon-jargon politik yang ada di langit-langit itu. Dan itu nanti kita jatuh, kita tarik turun, kita injakkan ke bumi agar dia bisa merasakan itu. Inilah waktu-waktu saya berkeliling untuk makin banyak bertemu rakyat. Jadi silakan survei dirilis, tapi saya akan bertemu dengan saya. Ganjar Mahfud dan seluruh pendukungnya tidak pernah gentar. Jangan gentar ada Ganjar. Kita harus bersama mereka. Dengarkan baik-baik degup jantungnya. Cium bau peringatan. Bahwa di sana membutuhkan kita semua untuk memperjuangkan nasibnya. Saya tidak bisa tinggal diam ketika memulai masa kampanye saya harus ke Papua. Dan ditampilkan oleh seorang pendeta Leo, saya ulang cerita ini. Yang dia harus menolong ibu melahirkan. Bapak Ganjar, kami berada dalam ketidakmudahan. Kami tidak punya ilmu itu. Tapi di kampung kami tidak ada fasilitas itu. Dan tidak ada orang yang mau menolong ini dan mampu menolong ini yang ada di daerah. Apa itu bagaimana cara menolongnya? Mereka akan membawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya jalan. Kemana mereka harus lewat? Bukan jalannya rusak atau jelek. Tidak ada jalan. Dan kemudian kita berpesta orang ngomong tinggi-tinggi sekali. Dan kemudian 14 triliun mau digunakan untuk makan siang. GMNI, alumni GMNI adalah intelektual. Adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gimmick. Karena di balik politik yang besar, debat yang ditonton, tepuk tangan yang sangat meriah, sebenarnya tanggung jawab moral kita untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Jangan berkomunikasi. Kalau tadi Trisakti Bung Karno disampaikan, bagaimana kita mewujudkan Indonesia nanti berdikari? Maka dalam satu perdebatan, bagaimana saudara mengatur mengangkat waktu di Jawa jadi Tuhan? Bahasa saya mata. Sepertinya bapak tekniknya kurang jauh. Saya ke Papua mereka terlihat yang sama. Saya ke Sumatera Utara, sudah nggak apa-apa, nggak usah ada subsidi-subsidi lagi buat pupuk, yang penting pupuknya ada. Di mana? Apakah dia kemudian pemerintahan ini akan kita kelola hanya dengan secara statement dan tampilan visual dan optik yang menarik yang seolah-olah semuanya beres? Tidak. Maka ketika kemudian zaman makin modern, digitalisasi terjadi, data menjadi begitu sangat penting. Apakah iya kita tidak punya kemanfaatan itu?
Apakah iya kita tidak bisa mengklaster? Apakah iya kita tidak mampu mengeksekusi itu sesuai dengan klaster sehingga masuk kepada kelompok-kelompok yang memang kita sadar? Makanya dia cukup mau dan berani untuk Bapak Ibu, itulah pertanyaan. Pada saat keputusan politik tidak ada lagi cerita hitam atau putih. Maka ketika kemudian kita dihadapkan pada bonus demografi, PR kita begitu biasa. Ingat Bapak Ibu, yang mau kita kerjakan bukan sesuatu yang linear saja. Tidak simetris sekaligus. Dinamika yang sangat keras, gencatan yang sangat kuat, dan kita mesti menempatkan diri. Maka kalau cerita Polexos Hankam, mari kita cerita lagi. Berdaulat politik kita, mandirikah ekonomi kita, apakah kita memegang kebudayaan kita, atau kita cuma mengenger saja pada mereka yang ada di sana. Ikut-ikutan terus. Bapak Ibu, kalaulah itu sebuah value atau nilai yang Bang Pala tadi sampaikan, kita melakukan nasionalis, lambangnya banteng. Bantengnya ini mengendus, kepalanya miring, tanduknya runcing, dan siap menanduk. Dalam sejarah saya dididik oleh banteng ini, tidak ada cerita cengeng, tidak ada cerita nangis dan komplain. Kalau Anda terluka, maka tanduk Anda yang harus Anda keluarkan. Dan teriak bukanlah sebuah suara yang cukup untuk kita bereskan. Tapi bergerak dengan rakyat, itulah kemudian hasil yang kita harapkan. Tapi tidak banyak Bapak Ibu. Maka mimpi besar bonus demografi yang saya katakan tadi, yuk kita dorong gitu. Tidak ada investasi terbaik kecuali sumber daya manusia. Izin, saya sampaikan bahwa 20% dari anggaran pendidikan, APBN, APBD, kalau kita fokuskan, maka anak-anak berbakat kita akan mendapatkan pendidikan terus. Maka kalau sektor subsektornya kita siapkan dengan baik, sumber daya alam, kelautan maritim, terus kemudian perkebunan, belum juga industri kreatif kita tampilkan, anak-anak kita inilah yang akan mengisi. Dan itu bisa kita lakukan kalau intervensi pemerintah strict. Dia betul-betul siapkan dengan dukungan anggaran yang tidak lagi bisa dicengeng ke sana kemari hanya karena kemudian dia bisa mendapatkan kelompok yang sama. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, target kita untuk mengejar 2045 sebagai Indonesia Emas, roadmap-nya kita siapkan. Maka hanya teman-teman GMI dan dari banyak relawan, saya lihat tokoh-tokoh hebat ada di sini. Lalu kami ada 3 hal yang penting yang selalu saya dengarkan di masyarakat. Satu, Pak Ganjar, cari kerja sulit. Cari kerja susah. Di Bekasi saya turun masyarakat, Pak kami untuk bekerja saja harus jual 3 juta sampai 8 juta. Hanya untuk menjadi pegawai. Yang kedua, Pak Ganjar kendalikan harga kebutuhan pokok. Setuju. Saya kira yang senior pasti tahu. Ketika IJJ datang dan Minsel Kamdeshu datang dengan gaya angkuhnya, tangannya begini, dan Pak Harto menunjuk tanda tangan. Dan saat itulah momentum liberalisasi dahsyat termasuk pangan. Dan hari ini beras pun tidak mampu kita cukupi sendiri. Betul. Hari ini produksi dalam negeri kita makin menipis dan impornya makin menebal. Dan hari ini laut kita yang luas belum bisa kita apa-apakan. Mesti kita genjot betul. Improvementnya dilakukan terus-menerus.
tapi akselerasi gerak cepat yang sat-set. Maka Bapak Ibu, yang ketiga persoalannya adalah pemerintahan bersih dan anti korupsi. Ini sebuah nilai yang tinggi. Saya tanya langsung dengan para pengusaha, apakah kalau kepastian hukum kami berikan Anda berada dalam ketakutan? Tidak. Tidak. Kami butuhkan kepastian. Maka tolong kami pengusaha yang sudah mengikuti teks amnesti jangan diobok-obok. Tolong. Kalau kami investasi berikan kemudahan, it's for good business. Tolong percepat kami karena kami ingin membantu. Bukan ditinggal, dipungli, dikorupsi, dipersulit, dan akhirnya ekonominya berbiaya di kampus ekonomi. Bapak Ibu, kami bekerja di seluruh Indonesia. Saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu, itu PR besar. Siapapun yang menang besok, Bapak Ibu, tidak semudah yang kita bayangkan. Saya berharap betul yang hadir hari ini adalah relawan sejati. Saya harapkan betul ketika kemenangan itu terjadi, Anda percaya kepada kami. Maka saya berharap betul keikhlasan Bapak Ibu untuk kami mengambil keputusan hitam dan putih. Mohon maaf kalau yang ada di barisan depan, belakang, kiri, kanan mungkin tidak akan menjadi komisaris. Mohon maaf, Anda bekerja luar biasa, suara Anda banyak, tapi Anda mungkin tidak akan masuk di kabinet. Karena itu, saya sampaikan ini karena hari ini saya coba merasakan, ya Allah, apakah ini panggilan sejarah buat saya? Dalam berjalan ini tidak mudah kan berikan petunjuk. Jika tidak, berikanlah yang terbaik. Dan insya Allah pertemuan adalah pertemuan yang terbaik. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon senior-senior untuk hadir di panggung. Kita akan bersama kepada rekan-rekan, silakan para senior silakan.